Salam. Acara-acara Jamaah Tabligh atau JT itu biasanya melibatkan orang banyak apabila pertemuan-pertemuan itu bersifat nasional atau internasional. Dan memang fitrah manusia senang dan bangga kalau kelompoknya itu bisa berkumpul dengan melibatkan orang banyak. Konon kabarnya di Pakistan, di India maupun di Bangladesh itu sampai jutaan apabila berkumpul. Nah, kalau bersifat nasional di Indonesia jumlahnya masih saat ini konon kabarnya ratusan ribu. Zaman saya dulu 2004 pertemuan di Magetan, karena saya pernah melibatkan diri juga di Jamaah Tabligh. 2004 itu baru 24.000. Tentu saja puluhan ribu orang berkumpul dalam satu tempat itu menimbulkan kebanggaan tersendiri. Dan juga tentu dalam hal makan ini melibatkan banyak orang untuk melayaninya. Nah, kembali itu di Jamaah Tabligh apabila makan itu di satu nampan untuk 4 atau 5 orang. Nah, kembali itu porsinya cukup besar, dan itu tadi kembali didorong orang suruh menghabiskan makanan yang ada di nampan itu. Ayo habiskan, berkah, jangan sampai tersisa satu butir pun. Tentu saja kalau yang masih muda-muda tentunya menikmati, fisiknya masih kuat dan juga bisa menghabiskan makanan itu. Namun kembali itu pola hidup yang tidak bagus, artinya makan dengan porsi yang banyak. Padahal kita dianjurkan makan kelapa berhenti sebelum kenyang. Nah, inilah barangkali memakan makanan dalam porsi yang banyak ini melanggar SOP. Apalagi tentu jumlah karbohidratnya yang banyak. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya menjadi punya penyakit gula akibat makan yang banyak seperti itu. Artinya ketika dia usia udah mulai 40, 50, karena kebiasaan yang buruk itu akhirnya punya penyakit gula. Dan ini juga terjadi pada kalangan muhibin, artinya orang-orang yang senang habaib. Acara-acaranya diakhiri dengan memakan nasi kebuli. Nah, itu juga hampir mirip dengan Jamaah Tabligh, makannya di nampan, jumlahnya besar, bahkan lebih nikmat biasanya kandungannya, karena di situ ada daging, ada kambing. Nah, itu sehingga tadi itu kalau ini berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, apalagi dari usia muda, kebiasaan yang buruk ini akhirnya menimbulkan sakit. Nah, kemudian kalau di habaib itu
dibarengi juga dengan merokok. Kalau di jamaah tabligh tidak merokok, tapi kalau di habaib itu dibarengi dengan merokok, itu juga kebiasaan yang buruk. Jadi kembali, kebiasaan yang buruk ini sebenarnya harus diperhatikan, ya. Jangan dilanjutkan, karena tadi itu makan makanan nasi dengan porsi yang besar, karbohidrat yang besar menimbulkan sakit gula. Banyak merokok, ya, banyak merokok juga, ya, masih muda mungkin tidak kena, tapi ketika usia 50 atau 60 tahun itu sudah mulai. Orang-orang yang perokok itu kalau tidak kena jantung, ya paru-paru, ya, dalam usia 50-60 tahun diserang jantung dan paru-paru. Demikian, salam.